emosi gitu, tapi lagi-lagi aku belum beruntung, aku gagal tesnya. Jadi kangen tuh be. Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indoasi Family. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini, perkenalkan nama aku Titi, dan vlog ini itu berisi dengan daily life, kemudian masak-masak dan traveling, lain sebagainya. Jadi kalau kalian yang tertarik atau suka melihat kehidupan keluarga kami di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang aku upload. Di video kali ini aku tidak mengajak kalian untuk pergi keluar jalan-jalan, tapi aku hanya bakalan sharing tentang kehidupan aku sebelum aku berada di Australia, bagaimana kehidupan aku di Indonesia, dan aku mau sharing di sini guys. Let's start to the video. Jadi aku di sini itu tinggalnya di Queensland guys. Jadi kalau kalian yang nggak tahu Queensland itu di mana, Queensland itu kalian bisa lihat itu Queensland adalah satu provinsi di Australia gitu guys. Aku tinggalnya di sini di pedalaman guys, jadi bukan di kota besar tapi di pedalaman guys, karena suamiku kerja di mining di perusahaan tambang. Namun sebelum aku di sini aku tinggal di Indonesia, dan aku juga sempat bekerja di salah satu perbankan yang ada di Tobelo. Jadi aku kerja di BUMN, dan itu dari 2013 sampai 2018. Sebelum aku kerja di BUMN ini, aku kerjanya di perusahaan tambang juga. Perusahaan tambang di kontraktornya sekitar satu tahunan lebih. Terus aku juga sempat pernah kerja juga di Telkomsel guys, di Grapari. Jadi itu cuma 2 hari, gara-gara aku udah masuk 2 hari. Terus aku keterima di BUMN ini, BUMN yang terakhir aku kerja ini. Jadi akhirnya aku resign dari situ, dan aku waktu itu harus ikut interview terakhir, dan juga hanya aku diterima, puji Tuhan, dan aku dikirim untuk pendidikan guys. Yang lebih bersyukur banget, waktu aku keluar pendidikan itu aku ditempatkan untuk tugasnya itu, aku ditempatkan di daerah asalku sendiri guys. Jadi aku nggak ditempatkan di daerah luar pulau atau luar di mana gitu ya, jadi cuman di tempat asal aku. Jadi aku pulang kampung gitu ya, dan tempat kerjaku ini tuh nggak jauh dari rumah, cuman naik di sana tuh aku naik bentor atau naik motor itu sekitar 5 menit 7 menit gitu dari rumah, pokoknya dekat banget kalau nggak macet. Nggak ada macet di sana ya guys. Itu kalau bentornya bawanya laju itu ya sekitar 5 menit lah, tapi kalau bentornya jalannya pelan-pelan, nah itu 10 menit. Aku waktu itu senang banget karena di tempat kerjaku yang baru ini, di BUMN ini tuh aku bisa tinggal dekat-dekat sama orang tua, sama keluarga. Jadi nggak perlu tinggal jauh dari keluarga, karena pengalaman di pekerjaan sebelumnya di perusahaan tambang yang aku kerja sebelumnya itu aku tinggal jauh dari keluarga ya, karena tinggalnya agak terpisah di daerah yang sedikit terpencil lah, bukan terpencil lah, sedikit punya di daerah lingkar tambang, daerah yang jauh dari Tobelo tempat aku tinggal, tempatnya di Kau ya guys. Jadi karena Kau itu dia lebih dekat dari perusahaannya, jadi waktu itu aku tinggal di situ. Jadi aku tuh kerja di BUMN ini tuh sudah dari 2013 sampai 2018, yang akhirnya aku memutuskan untuk resign karena itu dengan berbagai macam pertimbangan guys. Salah satu pertimbangan aku karena kenapa aku memutuskan ya udah aku pengen resign dan pengen ke luar negeri guys. Ya salah satunya itu karena aku pengen cari pengalaman di hidup di luar negeri. Aku pengen cari pengalaman bagaimana tuh bekerja di luar negeri, dengan harapan kalau misalnya aku resign di BUMN di Indonesia, mungkin ketika aku pindah di Australia setidaknya aku mungkin bisa mendapat pekerjaan apa aja lah gitu loh. Aku udah pikirnya gitu loh, udah berekspektasi begitu. Dan juga karena karir aku di BUMN itu stuck gitu, cuman di situ-situ aja. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan dari mulai masuk aku di bagian itu sampai aku waktu keluar tuh aku di bagian itu terus. Memang sih aku beberapa kali ada ikut job opening gitu, kayak ada emosi gitu, tapi lagi-lagi aku belum beruntung, aku
gagal tesnya, padahal ada yang udah sampai di tahap terakhir waktu itu tapi memang belum rezekinya guys, belum rezekinya di BUMN itu, belum rezekinya berkarir di situ. Jadi ya semuanya aku syukuri banget, aku bersyukur aku ada bisa bekerja di situ karena bukan waktu yang singkat guys aku bekerja di situ, dan begitu banyak pengalaman mulai dari yang baik-baik sampai yang buruk-buruk. Terus banyak hal menyenangkan yang aku dapat di situ, teman-teman aku menyenangkan, teman-temanku baik, dan dari situ juga aku bisa mendapat penghasilan sendiri, bisa menghidupi kehidupan aku secara pribadi, dan juga bisa membantu orang tua aku guys. Jadi aku bersyukur apapun yang sudah aku lewati itu semua nggak ada yang kebetulan, semua itu memang sudah menjadi garis tangan menuju apa tuh garis tangan, udah menjadi takdir yang harus aku jalani, yang harus aku lewati. Jadi nggak ada yang aku sesalkan, semuanya aku nikmati, aku bersyukur banget. Aku keluar waktu itu tuh tidak berdasarkan prosedur yang berlaku di perusahaan itu, jadi aku cuma asal keluar aja. Memang sih sebelumnya aku udah coba untuk kirim surat resign, tapi nggak tahu juga kenapa ya, dan udah langsung, memang udah waktu itu udah ogah-ogahan, udah kerja udah nggak maksimal guys ya, karena udah pengen resign, pengen keluar gitu. Akhirnya aku kena denda guys. Jadi buat kalian yang bekerja di perusahaan manapun BUMN harus keluar sesuai dengan prosedurnya. Jadi aku waktu itu keluar tidak sesuai prosedur, tapi aku udah sempat bilang ke teman-teman terdekatku tuh udah tahu gitulah. Dan ya hanya aku dapat denda guys, aku dapat denda karena waktu itu ya perusahaan BUMN itu tuh tahan ijazah kita ya, ijazah aku tuh ditahan waktu aku pertama kali masuk itu ditahan, sehingga waktu aku keluar itu sebagai jaminan atau apa gitu ya, udah jadi prosedur di perusahaan itu kalau misalnya masuk ijazah ditahan gitu kan. Jadi pas keluar, kalau memang keluar dengan prosedur yang berlaku di perusahaan itu ya dikasih pulang ijazahnya, tapi kalau tidak memang pasti dikenakan denda. Dan ya mau nggak mau aku harus bayar denda karena itu juga kesalahan aku sendiri. Memang sih aku udah kerja lama, tapi aku waktu keluar itu aku posisinya sudah pegawai tetap dan udah kerja itu udah sekitar pegawai tetap udah 1 tahun lebih gitu, 1 tahun 2 tahun aku juga lupa waktu itu. Tapi ketentuannya kalau mau resign itu harus setelah 5 tahun jadi pegawai tetap gitu katanya, kalau nggak salah seperti itu guys. Jadi ya kerja di BUMN itu tuh kalau orang di luar sana taunya wow kerja di bank. Awalnya tuh ini juga sudah jadi cita-cita aku, jadi waktu kecil ditanya mau jadi apa, kerja di bank gitu. Kalau lihat orang kerja di bank itu kayak lihat keren, bersih, rapi. Ya memang begitu guys, karena di bank itu kan kita jualnya servis ya, pelayanan, jadi memang harus menarik, harus harum, harus wangi gitu. Dan harus senantiasa senyum ke nasabah ya. Dan ya kerja juga di bawah tekanan guys, under pressure, karena kita harus capai target tertentu, dan kalau nggak capai target kita pasti bakalan dievaluasi, pasti bakalan juga dipertanyakan kenapa nggak capai target, kenapa begini-begini, pasti dipertanyakan. Jadi yang dikangenin dari kerja di BUMN ini itu adalah teman-temannya guys. Aduh, aku rindu banget teman-temanku di Indonesia, teman-temanku, teman-teman di bank gitu. Ada Dela, ada Anti, ada siapa lagi tuh, ada Dela, ada Anti, ada KG, ada Dodi. Oh my, Indra. Oh my god, I miss you guys. Terus apa namanya, grebek gitu, kita suka ada grebek gitu masuk ke bor hari Sabtu.
terus kita melakukan gerebek pasar. Ya ampun, aku rindu banget nih guys. Nurfanti, Dela, aduh Dela, halo Dela, kalau Dela nonton nih. Mana bikin sedih gini. Oh my goodness. Jadi kangen tuh Bella. Terus ada Pak Bos yang sangat baik hati, Pak Hidayat. Terus Pak Riro, siapa lagi ya? Ya ampun, bikin kangen. Kalau udah di atas jam 3 sore, jam 5 sore itu ya ampun, udah pada ribut banget di atas di lantai 2. Kangen lantai 2, pokoknya kangen orang-orang yang di lantai 2. Hey ngoni-ngoni semua yang ada di lantai 2, aduh kita rindu sekali pengoni. Oke, pokoknya tunggu saja kalau kita pulang ke Tebel baru orang mau kuda apa ya. Pokoknya ya ampun, nggak akan pernah lupa semua kenangan-kenangan indah yang ada di Tobelo. Lantai 2, lantai 1, kru lantai 2, lantai 1. Kalau lantai 2 tuh biasa kan lantai 1 kan frontliner, terus mau di lantai 1. Pokoknya kalian tuh the best. Yang masih stay di bank, yang masih kerja sampai sekarang, kalian tuh the best. Tetap bekerja dengan semangat ya, semangat walaupun harus lembur. Dan kalian yang sudah ada beberapa teman yang aku tahu mereka udah resign, dan ada yang juga sudah dimutasi. Pokoknya kalian dimanapun kalian ditempatkan atau kalian yang sudah resign, tetap semangat ya, dan ya semoga kita bisa berjumpa lagi ya kalau kita belok. Dan ya semuanya sudah jadi masa lalu bekerja di bank. Jadi kalau ditanya pekerjaan aku sebelum pindah di sini itu apa gitu, ya aku sebagai salah satu karyawan di perusahaan BUMN. Waktu di sana juga aku suka banget yang namanya foto-foto gitu, dan nggak nyangka guys, sekarang tuh aku di sini menjalani bisnis sendiri guys. Jadi aku di sini menjalani bisnis sendiri, yang dimana aku bisa stay di rumah, bisa mengurus anak, dan juga bisa menjalankan bisnis. Jadi kalau kalian yang belum tahu, aku punya bisnis fotografi dan aku sebagai fotografernya. Jadi aku ini jadi fotografer di sini. Aku juga sempat karena memang aku nggak mau hobi aku ini sebagai hobi, aku mau hobi aku dijadikan bisnis guys. Bisnis yang mana aku bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja sambil mengurus anak, dan gak harus bekerja di perusahaan di orang gitu, yang mana harus ya namanya kerja di orang ya, kita harus siap datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kita harus mematuhi jam kerja yang berlaku di perusahaan itu. Jadi singkat cerita, waktu itu aku ikut workshop. Jadi aku ikut workshop fotografi, dan aku pengen fotografiku ini tuh memang fokusnya tuh cuman untuk family photographer, untuk newborn, untuk baby, untuk family, untuk keluarga gitu. Jadi aku fokusnya cuman itu, aku nggak mau untuk kayak wedding gitu, karena wedding itu agak ribet ya, apalagi kalau aku di sini aku kerjanya sendiri, terus aku juga sama anak juga aku belum siap untuk, jadi aku cuma mau yang family aja. Dan ya waktu itu aku ikut workshop. Di workshopnya, kalau kalian tahu, ini yang dia itu suka terkenal banget di Indonesia karena dia suka foto anak-anak artis. Jadi aku lihat dia buka workshop, newborn photography workshop waktu itu. Dia namanya tuh Ritar Raja Guguk namanya, nama yang fotografernya itu. Aku juga bikin website tuh aku bikin sendiri.
Terus aku bikin Instagram juga buat aku posting semua hasil karya aku. Dan ya, karena ini juga ya kita bikin bisnis apa yang aku suka gitu loh, apa yang kita bikin sesuatu yang merupakan passionnya kita suka sesuatu yang berbau fotografi, yang berbau seni, art. Karena bagiku tuh foto tuh adalah seni. Ketika aku bisa memotret sesuatu dan itu dapat hasil yang bagus, itu suatu kepuasan tersendiri buat aku, guys. Apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kesukaan kita bisa jadikan itu sebagai bisnis. Jadi kalau kalian yang ibu rumah tangga yang di rumah cuma suka masak-masak, ya udah kalian masak-masak aja. Kalian juga bisa buka bisnis catering. Ya, apalagi sekarang kan orang work from home, semua dibikin dari rumah. Jadi nggak ada itu keterbatasan ibu rumah tangga itu bisa. Kalian bisa menjadi sukses, kalian bisa menjadi businesswoman walaupun cuma dari rumah. Oke, guys. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, ya berdoa dan berusaha, pasti nggak ada yang sia-sia. Oke, guys, cukup sekian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.